mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah komunikasi bisnis. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan sampaikan, kita akan bahas, kita akan diskusikan tentang bagaimana cara menulis surat lamaran kerja. Meskipun teman-teman mungkin sudah pernah melakukan hal ini, tapi coba hari ini kita review berdasarkan beberapa kajian-kajian, berdasarkan beberapa literatur-literatur yang ada ya. Oke, jadi satu hal yang mungkin nanti harus teman-teman lakukan ketika selesai kuliah, kemudian akan mencari suatu pekerjaan pada satu perusahaan, pada satu instansi, mahasiswa atau teman-teman akan dituntut untuk mampu menggambarkan kemampuan dan potensi, kompetensi yang Anda miliki itu dalam satu lembar lamaran kerja. Kenapa? Karena ketika ada informasi lowongan pekerjaan pada satu pekerjaan dalam satu perusahaan, teman-teman langkah pertama kan harus melakukan hal itu. Maka dengan satu lembar surat lamaran kerja itu bagaimana Anda mampu menuangkan semua kemampuan Anda, semua kompetensi Anda, semua potensi Anda, sehingga akan mampu meyakinkan, akan mampu mempengaruhi perusahaan, terutama nanti di bagian HRD, sehingga tertarik dengan Anda, tertarik dengan kemampuan Anda, dan akan memanggil Anda untuk mengikuti tahapan-tahapan berikutnya setelah tahapan yang pertama, berarti tahapan wawancara atau interview. Sehingga hal ini merupakan hal yang sangat penting, tahapan yang sangat penting untuk mendapatkan pengakuan ya, bahwa Anda benar-benar orang yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Mungkin teman-teman pernah melihat atau pernah menulis surat lamaran kerja di mana ada satu model atau format yang standar. Misalnya dimulai dengan kalimat atau paragraf pembukanya yang bertanda tangan di bawah ini, langsung sebut nama, kemudian identitas, ya kan, kemudian alamat, dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan model-model yang semacam itu, yang seperti itu, sementara untuk posisi tertentu yang dibutuhkan perusahaan itu pelamarnya banyak, sehingga kecil kemungkinan pembaca atau bagian personalia ini akan tertarik dengan apa yang kita tulis, karena kesan pertama itu kan nanti akan muncul di tulisan, kesan pertama akan muncul di surat lamaran kerja itu. Sehingga sekali lagi bagaimana Anda harus mampu menuangkan tulisan yang isinya adalah potensi kemampuan agar berbeda dengan pelamar-pelamar yang lainnya. Oke ya, itu sebagai pengantarnya. Nah, prinsipnya kalau kita bicara tentang surat lamaran kerja itu apa sebetulnya kan? Jadi surat lamaran kerja ini adalah surat yang digunakan oleh seseorang atau pencari kerja untuk melamar kerja pada satu organisasi, pada satu lembaga, pada satu perusahaan, di mana perusahaan itu memang membutuhkan karyawannya, membutuhkan karyawan. Nah, atau surat yang digunakan untuk melamar kerja pada organisasi, pada lembaga, pada perusahaan yang membutuhkan pimpinan. Karena untuk perusahaan-perusahaan itu ketika dia membutuhkan ada
karyawan di bagian operator, karyawan di bagian facility manager, karyawan di bagian middle, atau bahkan dia butuh top manager misalnya. Nah, ini definisi konseptual dari surat lamaran. Dari beberapa kajian itu menulis bahwa untuk mampu menulis surat lamaran kerja itu menggunakan pendekatan-pendekatan AIDA atau menggunakan prinsip-prinsip AIDA itu. Mesti memperhatikan attention, mesti memperhatikan interest, desire, dan action. Nah, pada hari ini kita akan coba sampaikan satu persatu tentang pendekatan ini. Kita akan coba jelaskan satu persatu tentang prinsip-prinsip ketika menulis surat lamaran kerja itu, mulai attention sampai dengan ke action. Nah, oke ya, kita mulai yang pertama yaitu attention. Ya, prinsipnya di yang pertama ini attention, ya. Bagaimana seorang pelamar itu harus mampu meyakinkan pihak perusahaan yang sekarang sedang membutuhkan seorang karyawan. Yang pertama, attention. Yang kedua, bagaimana seorang pelamar itu memiliki sesuatu yang benar-benar bermanfaat atau sesuatu yang mungkin akan mampu menumbuhkan rasa tertarik bagi pembaca. Dan di prinsip attention itu bagaimana kita harus mampu memberikan ide atau gagasan yang membuat pembaca itu, yang membuat bagian personalia itu akan merasa punya antusias yang tinggi untuk menyimak, untuk memperhatikan apa yang sudah ditulis oleh para pelamar kerja itu. Ini pendekatan yang pertama, ini prinsip yang pertama, attention. Ya, jadi harus mampu meyakinkan. Yang kedua adalah interest. Ya, bagaimana seorang pelamar itu harus mampu menarik perhatian pembaca dengan cara apa? Dengan cara menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Dan yang kedua, bagaimana pelajar kerja itu perlu memberikan penjelasan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan itu, ya, itu bisa kita penuhi atau bisa Anda penuhi. Ya, atau saya ulangi, bagaimana pelamar kerja itu perlu menjelaskan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan tersebut itu sesuai, itu sama dengan kemampuan yang dimiliki. Berarti di sini kita mulai menuliskan, kita mulai menjelaskan tentang kemampuan yang dimiliki oleh pelamar kerja itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan di interest yang terakhir, bagaimana seorang pelamar kerja itu yakin dia mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sekarang baru dibutuhkan perusahaan itu dengan baik. Ini untuk interest ya. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah desire. Bagaimana pelamar itu harus menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh, untuk mengetahui lebih mendalam apa yang sudah pelamar itu tuliskan dalam satu lembar itu. Dan yang kedua, bagaimana pelamar juga dapat meyakinkan, menekankan pembaca melalui bukti-bukti pendukung yang ada. Karena pada tahapan sebelumnya, ketika pelamar itu sudah menjelaskan tentang kemampuannya,
sehingga bisa membantu perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sekarang ada, itu akan lebih kuat kalau memang harus disertakan dengan bukti-bukti pendukung yang relevan dengan posisi yang dikehendaki. Nah, bukti pendukung itu mungkin bisa dimulai dari pendidikan formal, kemudian keterampilan-keterampilan lain yang mendukung pendidikan-pendidikan inti itu, atau mungkin pengalaman kerja dan seterusnya. Ya, ini harus disertakan bukti-bukti pendukung yang mestinya relevan dengan posisi yang dikehendaki. Nah, di pendekatan yang terakhir ya, di AIDA berarti action. Nah, di action ini diharapkan penerima lamaran kerja itu akan dapat menindak atau memutuskan sesuatu dari harapan seorang pelamar kerja. Seorang pelamar kerja berharap akan bisa masuk ke tahapan yang berikutnya. Tahapan wawancara kerja misalkan. Nah, berarti nanti di actionnya itu mesti dituliskan harapannya apa. Contoh, misalkan di bagian penutup nanti dalam surat lamaran kerja itu bisa pelamar kerja tuliskan, saya akan merasa bangga ketika Bapak, Ibu, ya kan, memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti tahapan wawancara. Berarti kan di situ harapannya memang ada action yang memutuskan bahwa harapan kita itu akan dipenuhi. Dan kemukakan bahwa ini kan Anda berharap lembaga atau perusahaan itu dapat memberikan kesempatan. Tadi sudah saya kasih ilustrasi untuk melakukan atau mengikuti tahapan berikutnya, yaitu di wawancara kerja. Itu pendekatan atau prinsip dalam menulis surat lamaran kerja. Ya, saya review. Yang pertama tadi adalah attention, yang kedua adalah interest, ketiga adalah desire, yang ketiga adalah, saya ulangi, yang pertama adalah action, yang kedua adalah interest, ketiga desire, dan yang keempat adalah action. Nah, setelah kita mengetahui pendekatannya, maka sekarang kita masuk ke pengorganisasian surat lamaran kerja itu. Nah, atau dalam surat lamaran kerja itu berisi tentang apa saja. Pertama, dalam surat lamaran kerja itu ada bagian yang pertama, yaitu disebut dengan paragraf pembuka. Kemudian di paragraf berikutnya atau bagian berikutnya disebut dengan paragraf pertengahan, dan yang berikutnya yang terakhir disebut dengan paragraf penutup. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, sekarang kita sampaikan, kita jelaskan masing-masing paragraf. Mulai dari paragraf pembuka, paragraf pertengahan, dan paragraf penutup. Oke, di sini. Jadi pada bagian yang pertama, pada paragraf yang pertama, itu disebut dengan paragraf pembuka. Di mana dalam paragraf pembuka itu isinya pertama tentang rangkuman, kedua nama, ketiga adalah sumber publikasi, keempat pertanyaan, dan yang kelima adalah cuplikan berita. Kita bahas mulai dari rangkuman, nama, sumber publikasi, pertanyaan, sampai ke cuplikan berita. Yang pertama rangkuman, yang dimaksud rangkuman pada paragraf pembuka, ini paragraf pembuka ya, di rangkuman ini bagaimana pelamar kerja itu perlu mengemukakan kualifikasi yang dimiliki, yang tentunya relevan dengan posisi, yang relevan dengan jabatan yang diinginkan, dan dijelaskan tentang kualifikasi tersebut akan memberikan keuntungan atau akan memberikan
manfaat bagi perusahaan atau bagi organisasi atau bagi lembaga yang dilamar. Ini kalau kita bicara tentang paragraf pembuka terutama di poin yang pertama ya, di rangkuman. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua ini berisi tentang nama. Nah, yang dimaksud nama pada paragraf pembuka ini bukan nama pelamar kerja, bukan. Tetapi pada bagian ini, pelamar kerja itu dapat menyebutkan nama seseorang yang sudah dikenal oleh pembaca, dalam hal ini bagian personalia, ya kan? Yang apa? Yang memberikan penawaran kerja kepada pelamar kerja itu. Atau seseorang yang menyarankan ya, pelamar kerja itu untuk melamar pekerjaan di perusahaan atau di organisasi tersebut. Nah, pada umumnya ini kalau pelamar menuliskan nama, ya kan? Ini digunakan ketika lowongan, ketika kesempatan kerja itu untuk kepentingan internal organisasi. Jadi Anda misalnya memperoleh informasi dari seseorang, di mana seseorang itu sudah dikenal oleh perusahaan yang membutuhkan. Sebut namanya. Ya, di situ kan. Terus kemudian yang ketiga di paragraf pembuka itu adalah sumber publikasi. Nah, sumber publikasi ini berarti pelamar kerja itu harus sebutkan dari mana pelamar kerja itu mendapatkan informasi tentang adanya lowongan kerja ini. Kalau tadi yang kedua, nama itu kalau memang digunakan untuk kepentingan-kepentingan internal organisasi. Tapi kalau publikasi biasanya memang informasinya itu ada media-media di koran atau mungkin di radio atau di media-media online yang ada. Saya ulangi di sini, sebutkan dari mana pelamar itu mendapatkan informasi tentang adanya lowongan kerja di perusahaan tersebut, di organisasi tersebut. Bisa koran, bisa majalah, radio, atau media-media yang lainnya. Kemudian dalam surat lamaran kerja yang akan dibuat itu, kita jelaskan secara singkat bahwa pelamar kerja itu memenuhi persyaratan yang dikehendaki, yang diinginkan oleh perusahaan. Ya, ini di sumber publikasi. Terus berikutnya di item pertanyaan. Ya, masih di paragraf pembuka. Di pertanyaan kita bisa gunakan atau pelamar kerja bisa gunakan kalimat tanya pada awal paragraf dengan tujuan untuk menarik perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa pelamar kerja itu mengetahui problem, kebutuhan, dan tujuan satu organisasi serta mempunyai keinginan untuk membantu memecahkan masalah-masalah tersebut. Jadi hal itu akan memberikan manfaat bagi pembaca. Ini di pertanyaan. Kemudian yang terakhir pada paragraf pembuka itu isinya adalah cuplikan berita. Nah, di sini pelamar kerja dapat mengambil cuplikan berita dari sumber publikasi tadi yang menyebutkan bahwa satu perusahaan, satu organisasi, satu institusi itu sedang merencanakan untuk membuka kantor cabang baru, membutuhkan karyawan di bagian apa, di posisi apa misalkan, ya. Oke. Ini harus menuliskan tentang cuplikan berita dari sumber publikasi pada tahapan berikutnya. Ini di paragraf pembuka. Terus berikutnya kita di paragraf pertengahan. Nah, di paragraf pertengahan ini isinya tentang pertama pendidikan.
Artinya pendidikan pelamar kerja, pengalaman kerja, kemudian sikap minat, kemudian aktivitas dan kualitas. Kita mulai ya dengan yang pertama di paragraf pertengahan yaitu tentang pendidikan. Nah, di sini pelamar kerja akan dapat menunjukkan bahwa seorang pelamar kerja itu memang mempunyai latar belakang pendidikan, ya kan? Atau mungkin juga mempunyai pengalaman-pengalaman dalam dunia bisnis yang sangat luas, ya kan? Saya kan ini bicara di yang pertama kedua ya pendidikan dan pengalaman. Dan di sini sekali lagi kita mesti tuliskan baik itu pendidikan atau pengalaman pekerjaan itu yang relevan dengan jenis pekerjaan yang dilamar. Jadi kalau kita punya latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja yang tidak relevan, itu seyogianya tidak dituliskan di sini. Ya kan? Nah, kemudian di poin ini kita juga bisa menjelaskan atau menuliskan informasi-informasi tambahan tentang kemampuan, tentang kompetensi di luar bidang inti. Nah, nanti akan saya kasih ilustrasi. Misalkan ada satu perusahaan membutuhkan manajer marketing, ya kan? Selain dituliskan pendidikan formal pelamar kerja itu, bisa menambahkan atau menyertakan tentang kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan dalam berbahasa Inggris, kemampuan dalam menggunakan komputer misalkan. Itu kan berarti menjelaskan, menambahkan bidang studi lain, kompetensi lain di luar bidang inti. Nah, kemudian yang berikutnya kita sampai di paragraf penutup. Nah, di paragraf penutup ini pelamar kerja dapat mengemukakan harapan dan tindakan yang diinginkan. Sudah kita sebutkan tadi, harapannya pelamar kerja akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tahap wawancara. Kemudian pelamar kerja bisa memberitahu dengan jelas keinginan pelamar kerja itu untuk melakukan wawancara. Nah, dan jangan lupa di paragraf penutup itu pelamar kerja bisa menuliskan, bisa memberikan alamat yang jelas, nomor telepon, fax, email. Yang mestinya ini nomor, fax, atau email yang sekarang masih aktif. Ini di bagian penutup. Nah, sebelum kita lanjutkan, dari apa yang sudah saya jelaskan ini, coba teman-teman akan saya berikan ilustrasi ya atau contoh. Contoh surat lamaran kerja yang sesuai dengan beberapa prinsip yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini kan, nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Contoh ya, saya kasih contoh tulisan ya, mulai dari sini, posisi yang paling atas, biasa sebutkan nama kotanya, kemudian tanggal, bulan, tahun seperti biasa. Kemudian ditujukan ke siapa? Contohnya adalah manajer personalia PT Arafi Collection Solo, alamat, kemudian kota. Biasa ini berikutnya dengan hormat terus. Nah, sekarang kita sampai ke paragraf pembuka ya. Di paragraf pembuka seperti ini contohnya. Ya,
iklan Bapak di, misalkan kan, www.infokerja.com pada tanggal sekian menarik perhatian saya untuk menduduki posisi marketing manager. Nanti kan jelas di sini kan. Oleh karena itu, berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan tentang pemasaran, saya mengajukan lamaran kerja. Ini adalah bagian pembuka atau paragraf pembuka tadi, di mana teman-teman bisa review kembali di paragraf pembuka itu diantaranya, ya kan? Diantaranya kan berisi tentang pertama rangkuman yang mengemukakan tentang kualifikasi yang dimiliki kan, kemudian tadi nama karena ini dipublish di infokerja.com berarti kita tidak perlu sebut nama yang bisa kita sebut di situ, yang bisa pelamar kerja sebut di situ. Nah, berikutnya tadi adalah sumber publikasi, jelas dari mana sumber publikasinya dan seterusnya ya, dan cuplikan beritanya. Terus sekarang contoh di paragraf pertengahan. Nah, tadi di paragraf pertengahan itu kan isinya tentang pendidikan, ya kan? Atau mungkin tentang kompetensi-kompetensi pendukung, kemudian tentang pengalaman kerja yang bisa kita tuliskan, sikap minat, aktivitas, dan kualitas kan? Oke, contoh ya. Nah, dimulai dengan saya, nama Bambang Darmanto, usia sekian, bujangan, memiliki kesehatan prima. Selain pendidikan formal yang saya tempuh di jurusan manajemen bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, saya juga mengikuti program. Berarti kan selain menunjukkan kompetensi utama pelamar kerja, ya sebagai seorang sarjana manajemen bisnis, tapi pelamar kerja juga mengikuti program pemasaran pada lembaga pembinaan manajer di Kota Surakarta misalkan. Hal ini telah memberikan bekal kepada saya dalam melakukan analisis dan strategi pemasaran di era digital. Jadi kan kita tawarkan bahwa kita punya kompetensi dan kompetensi kita itu akan mampu membantu permasalahan-permasalahan yang ada dalam organisasi atau perusahaan itu. Nah, kemudian tadi kan ini tambahannya di samping itu, di luar kompetensi inti tadi kan, di samping itu keterampilan berbahasa Inggris dan komputer yang saya tekuni di lembaga bahasa dan komputer Primakom di Yogyakarta sangat membantu menyelesaikan tugas-tugas di perusahaan Bapak. Ini bagian tengah, ya. Kemudian sekarang di paragraf penutup. Paragraf penutup itu kan isinya seperti ini tadi kan. Bagaimana seorang pelamar kerja itu berharap akan ada sebuah tindakan atau action. Ya. Saya sangat gembira jika Bapak berkenan mempertimbangkan kualifikasi saya. Panggilan untuk tes wawancara dengan Bapak sungguh sangat saya harapkan. Dan tadi di paragraf penutup di poin yang terakhir kita juga sertakan alamat, nomor telepon kita, email dan seterusnya kan. Saat ini saya tinggal di alamat mana, kode pos, nomor telepon, email dan sebagainya. Dan terakhir biasa atas perhatian dan seterusnya saya ucapkan terima kasih. Ini sebagai gambaran surat lamaran kerja dengan mendasarkan pada beberapa teori-teori yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara menulis surat lamaran kerja. Dan nanti di video yang kedua akan saya sampaikan tentang cara-cara menulis lamaran kerja dengan menggunakan email. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pelamar kerja menulis surat lamaran kerja via email. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti teman-teman bisa
simak kembali di video yang kedua. Terima kasih.